Kementerian PUPR terus bekerja untuk menuntaskan target 100-0-100, yakni 100% akses layak air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak hingga tahun 2030 melalui pelaksanaan PAMSIMAS. PAMSIMAS atau Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat telah menjadi salah satu program andalan nasional, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Koordinator Distrik PAMSIMAS Kabupaten Sitaro Jerry Makasinda menyebutkan bahwa tujuan dari kegiatan ini antara lain sebagaimana program pemerintah bahwa untuk meningkatkan praktik hidup masyarakat bersih dan sehat dan pemenuhan kebutuhan akan air bersih. Sebagaimana program pemerintah bahwa kebutuhan air bersih itu harus terpenuhi di seluruh desa yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Kepulauan Sitaro ini. Namun itu tergantung dari jumlah dana yang disalurkan ke masing-masing desa sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Ini pun merupakan program bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, dan masyarakat. Tahapan-tahapan yang dilalui pun diawali dengan sosialisasi, perencanaan program, dan peninjauan. Yang pertama, dalam hal ini inilah adalah program pemberdayaan masyarakat. Jadi kegiatan ini yang dilakukan adalah pertama sosialisasi, sosialisasi tentang program. Kemudian dari sosialisasi itu melakukan perencanaan yang didampingi oleh teman-teman fasilitator masyarakat yang terdiri dari senior fasilitator. Kebetulan di Sitaro ini ada 2 orang senior fasilitator, dan ada yang teknik, itu yang dikenal dengan fasilitator masyarakat water supply sanitasi. Kemudian didampingi oleh fasilitator masyarakat yang di bidang pemberdayaan atau community development. Untuk tahun 2021 sendiri, program PAMSIMAS akan dilaksanakan di 11 desa yang ada di Kabupaten Sitaro. Di Kabupaten Kepulauan Sitaro Gelandang Biaro untuk tahun 2021. Iya Pak, iya betul. Ya, itu dari pemerintah itu ada bantuan untuk 11 desa. 11 desa yang terdiri dari 6 desa yang ada di Pulau Tagulandang. Iya betul. Ada di Pulau Tagulandang, kemudian yang ada di Kepulauan Siau itu ada 5 desa. Salah satunya di Kampung Pangilorong, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Sitaro. Program PAMSIMAS ini dijalankan oleh pengurus KKM Bagatama yang diketuai oleh Jeffrey Takarendehang. Jeffrey Takarendehang pun menyebutkan ada beberapa unit yang dibangun, yaitu penangkap mata air, rehabilitas bak kumuh, jaringan pipa, keran umum, tempat cuci tangan, rehabilitasi TPPS di sekolah dan balai kampung, dan lainnya. Ada berapa bak yang dibangun untuk sarana air bersih ini dari PAMSIMAS? Satu yang di mata air, PMA. 2 pembuatan apa ini? Rehab bak umum 2. Lagi di sekolah di CTPS ada 2 di sini, balai kampung dengan di sekolah. Untuk Desa Pangilorong, khususnya Desa Pangilorong,
ini ada kebetulan ada sumber air yang lama, yang kemudian ada reservoir Iya, iya, Pak. yang direhab, ada Tiga. tiga reservoir, kemudian jaringan perpipaan dan sambungan halaman. Diketahui untuk anggaran mencapai total 350 juta yang terdiri dari APBN 245 juta, swadaya tunai masyarakat 14 juta, swadaya tenaga material masyarakat 65 juta, dan sharing APBDes. Nah, sumber dana kebetulan yang masuk di Pangalengan adalah dari APBN sebesar 245 juta. Nah, terus Pak. Jadi kalau bantuan itu kan 245 juta itu adalah 70%. Iya, betul. 70%, kemudian ditambah dengan 20% dari kontribusi masyarakat dan pemerintah desa. Ya. Yang terdiri dari in-cash atau dana tunai. Iya, Pak. Ya, sebesar 14 juta. Kemudian in-kind dalam bentuk material dan tenaga kerja sebesar 56 juta. Dan ada dana sharing APBDes. Sharing APBDes Berapa, Pak? 10% ya. 10%. 10% 35 juta. 35 Dan juta. semuanya itu sudah terrealisasi. Kualitas air yang ada pun sudah melalui uji kelayakan dari Laboratorium Kesehatan Dinas Provinsi sehingga bisa layak untuk dipakai. Desa Pangalengan setelah diperiksa di laboratorium, memang ada rata-rata untuk semua, tapi rata-rata untuk semua sumber air seperti itu, yaitu E. coli-nya. Iya, betul, E. coli-nya itu masih di bawah, jadi dianggap tidak memenuhi syarat. Kemudian untuk kondisi Pangalengan itu ada satu juga mengenai warna. Tapi di dalam hal ini dari hasil uji kualitas, iya, Pak, kita mendapat rekomendasi dari ada treatment ada perlakuan yang harus dilakukan. Iya, Pak. Yang harus dilakukan di desa. Dalam hal ini pertama dibuat penyaringan dan klorinasi. Klorinasi kan nanti itu ada hubungannya dengan instansi kesehatan. Iya, betul. Kemudian untuk khususnya E. coli itu ada imbauan dari masyarakat, dari pemerintah melalui provinsi, kabupaten dan juga imbauan dari desa itu harus dimasak dulu. Jadi supaya bisa dikonsumsi. Jadi memang untuk kondisi air ini memang layak untuk dikonsumsi, aman lah. Dan sudah ditindaklanjuti. Dan sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman KKM Satlak yang didampingi oleh tim fasilitator. Kemudian tetap di bawah koordinasi ROMS dan ada DPMU, ada panitia kementerian yang ada di kabupaten. Secara bersama-sama dalam hal ini kita bisa menjaga tentang keamanan dan kelayakan air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah air datang baru bisa menimbulkan penyakit. Jadi treatmentnya sudah dilakukan. Nanti untuk keberlanjutannya di sini kan setelah akan ada uji fungsi dan serah terima, itu ada lembaga yang dibentuk oleh Pamsimas, itu Kapespam. Iya, betul, Pak. Ya, kelompok pengelola penyediaan saran air minum Iya. dan sanitasi yang bertugas untuk mengawal terus. Tapi pemerintah desa tetap bersama-sama. Sepanjang tim fasilitator masih diperkenankan, masih dibutuhkan mendampingi, ya tetap didampingi. Dalam hal ini, treatment atau opsi pengolahannya sudah diupayakan agar air yang diakses dapat dikonsumsi dengan aman. Ini treatment, ada arang, pasir, kerikil, flying ijuk. Ini lapisan pertama kerikil, pasir, ijuk, baru arang, baru ijuk lagi. Jadi kerikil, pasir, ijuk, arang, ijuk. Itu lapisan treatment.
Dalam proses pembangunan Pamsimas ini, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh fasilitator dan lainnya yaitu memeriksa Bukit Pangilorong yang merupakan pusat mata air yang akan dibangun PMA atau penangkap mata air yang kemudian itu akan direhabilitasi. Dan dalam proses pembangunan Pamsimas ini turut memberdayakan masyarakat warga Kampung Pangilorong sendiri. Dan cukup menarik, ada keterlibatan para ibu-ibu dalam membantu pengerjaan pembangunan Pamsimas ini. Saat ini pun warga masyarakat Kampung Pangilorong tidak akan mengalami kesulitan air bersih lagi ketika musim kemarau tiba. Untuk uji fungsi ini mata air yang ada ya sangat layak karena masyarakat Pangilorong sangat membutuhkan karena sumber mata air yang ada di Pangilorong batasannya ada di Bukit Pangilorong. ya Bukit Pangilorong. Jadi masyarakat di sini sangat membutuhkan karena ketika musim kemarau masyarakat sini sangat kesulitan untuk mendapat mata air, apalagi air bersih. Jadi program Pamsimas ini sangat sekali membantu dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di kampung. Kapita Lau dan warga masyarakat Kampung Pangilorong pun mengapresiasi bisa terpenuhinya kebutuhan air bersih warga dengan adanya program Pamsimas. Dan sangat berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang sungguh luar biasa sehingga kami dari Kampung Pangilorong mendapat program Pamsimas. Dan pertama kami bersyukur kepada pemerintah, kabupaten, bupati, pun pengurus Pamsimas yang ada di kabupaten, kecamatan sehingga boleh terrealisasi Pamsimas yang ada di Pangilorong ini sehingga kebutuhan air yang ada di Pangilorong ini berjalan dengan baik. Kemudian ini memang kerinduan saya dari dulu karena sering terjadi di Pangilorong ini musim kemarau berkepanjangan sehingga kami kekurangan air. Ada mata air yang sekarang walaupun dia debitnya berkurang, tapi dengan adanya program Pamsimas ini boleh membantu masyarakat yang ada di kampung. Terus pesan kepada masyarakat Saya yang penikmat. yang menikmati adalah supaya tetap melakukan pemakaian air ini harus dibagi dengan secara merata kepada masyarakat. Tidak boleh ini air ini adalah berkat Tuhan untuk masyarakat yang ada di kampung. Jadi saya selaku Kapita Lau pesan kepada masyarakat, marilah kita sama-sama belajar yang lalu-lalu berkekurangan air, tapi dengan adanya program Pamsimas ini kita harus bersyukur pada pemerintah, terutama kabupaten, Pamsimas yang ada yang boleh merealisasi program ini. Selamanya ini belum, jadi bersyukur dan pertama-tama itu pemerintah pusat, provinsi, daerah yang kami masyarakat sudah mendapat air bersih. Jadi sesenang Iya, sudah dapat air. Pak Air. Terima kasih Pak. Pak Doram Bapak. Pak Tuhan Yesus, Pak Air. Dengan harapan masyarakat dapat menjaga, memelihara juga mengembangkan sarana ini agar penggunaannya dapat berkelanjutan. Yang kita lihat hari ini memang bagus. Jadi pesan-pesan mungkin lebih ke tolong dijaga, digunakan sebaik dan seperlunya supaya nanti ada keberlanjutan di waktu yang lain. Khusus untuk masyarakat yang menerima bantuan pemerintah lewat program Pamsimas, lebih khusus juga di Desa Pangilorong, dengan sarana yang sudah dibangun ini, diharapkan harus memelihara apa yang sudah dibangun, kemudian melanjutkan
atau mengembangkan sesuai dengan kemampuan desa agar supaya sarana yang dibangun ini tidak mubazir. Masyarakat harus mengawal, harus menjaga dan mengawal itu seperti itu. Kalau yang paling utama di sini bisa berlangsung untuk keberlanjutannya apabila kesadaran masyarakat itu timbul dalam hal dia merasa memiliki bahwa apa yang sudah dibangun adalah milik desa, milik masyarakat. Ya, dia dengan cara harus ada iuran yang harus dimusyawarahkan dan agar supaya bisa ada keberlanjutan. Dengan medan ekstrim yang dilalui untuk bisa sampai ke lokasi pembangunan sarana air tidak menyurutkan semangat para pekerja, juga tim fasilitator, bahkan pemerintah kampung setempat yang ada dalam mengembangkan pembangunan yang ada di Kabupaten Sitaro dalam hal ini melalui program Pamsimas. Dan hari ini sangat ekstrim. Pengetahuan hari ini memang lumayan ekstrim sampai harus buka sepatu, kita jalan terpeleset seperti itu. Tapi ya seperti itulah dinamika dalam pekerjaan, kita nikmati saja. Uji fungsi sarana air yang ada di Kampung Pangirorong ini pun tetap memberlakukan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Tentunya kita kan rajin cuci tangan dengan pakai sabun. Ya, betul. Tetap ada menjaga kita dengan memakai masker. Ya. Kalau bisa dilapis ada sampai 2 sampai 3 lapis. Kemudian dalam hal kita berkumpul kita harus jaga jarak. Jadi walaupun dianggap kita sekarang sudah mulai pandemi sudah mulai dianggap mulai bisa berkurang, tapi kita tetap harus waspada dengan kondisi yang ada, dengan tetap menerapkan prokes di dalam kehidupan kita sehari-hari. Uji fungsi Pamsimas ini sangat diharapkan mampu mendorong peningkatan akses air bersih masyarakat dan sangat dibutuhkan juga peran serta masyarakat untuk menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun.